Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Mantap bro. Oke, jadi belakangan ini untuk real BC khususnya mamen itu banyak banget ya yang ngeluarin reel dengan sistem digital control atau DC. Tetapi untuk real DC, untuk BC ini belum ada sih menurut saya yang bener-bener enak untuk digunakan untuk bermain di kelas BFS atau di kelas yang super light. Dan untuk kelas super light tuh masih harus menggunakan, menurut saya untuk mekanismenya itu akan lebih sempurna dan akan lebih nyaman jika kita menggunakan sistem analog biasa. Dan hari ini saya akan membahas sebuah produk. Produknya ini gokil, asli ini gokil parah memen. Karena untuk reel ini infonya itu dia bisa melempar lure sampai di 0,2 gram aja untuk beratnya memen. Nah, hari ini di studio sudah ada satu buah reel terbaru keluaran dari Hasidah. Nah, ini dia Hasidah Q Carbon Overturn. Nah, untuk kemasan pada reel Hasidah Q Carbon Overturn ini sendiri ini terlihat sangat premium sekali. Dia dikemas dalam kemasan hardbox dan ini menggunakan sistem magnet tuh. Jadi dalam pembeliannya untuk reel ini, nah ini kemasannya udah safety mamen. Dia menggunakan hardbox dan juga dia udah duduk di dudukan busa yang ada dudukan untuk reelnya. Jadi kalau dilempar-lempar ini udah aman memen. Dan dalam pembelian kita mendapatkan satu buah reel Hasidah Q. Kemudian di sini ada skematik untuk reelnya. Nah, ini dia. Ini bukan skematik nih. Ini manual user memen. Iya betul. Ini manual user ya, bukan skematik. Kemudian di dalam sini ada apa lagi ya? Udah kosong dalamnya men. Udah nggak ada apa-apa lagi. Untuk penampakan reel Hasidah Q ini terlihat di sini desainnya mewah, simple tapi tetap mewah ini men, keren. Di bagian samping side plate-nya ini ada logo Q Carbon Overturn, ini untuk series reelnya. Kemudian di bagian atas ini di topinya ada tulisan logo Histar. Kemudian di sini ada markingan RS seawater resistant, berarti untuk reel ini udah support dengan spot salt water ya. Di samping ada tulisan UV atau ultra light weight. Kemudian di bagian depan ada markingan juga 8.1 gear rasionya. Dan untuk reel ini dia terbentuk dari bagian part luarnya itu udah 90% menggunakan bahan karbon. Pada bagian mainframe ini menggunakan full karbon. Di bagian rail footnya pun full karbon. Untuk rail foot di sini kaku ya, keras mamen, nggak bisa meleot gitu. Kemudian di bagian side plate kedua sisi, bagian kiri dan kanan ini juga menggunakan bahan karbon. Dan untuk motif bodinya sendiri di sini dia udah menggunakan motif serat karbon. Tuh, ini motifnya kayak karbon gitu. Kemudian di bagian star drag juga dia menggunakan bahan karbon. Untuk star dragnya ini dia udah dilengkapi dengan clicker juga. Nah, kemudian di bagian handle ini juga menggunakan bahan karbon. Desain handle-nya ini cukup cukup minimalis, simple. Ini untuk lubangnya ini besar, tetapi di sini dia cukup kaku, men. Kalau kita tekan ke samping ini kaku. Nah, kemudian di bagian sini pun terlihat ya untuk serat-serat karbonnya. Di bagian knop di sini dia juga menggunakan bahan karbon harusnya. Dan ini knopnya removable rivet, jadi bisa dibongkar. Untuk kunci skrupnya ini udah terlihat banget di bagian luar. Oh, dia langsung nyatu men ke sini. Tuh. Nah, ini langsung menjadi piringan washernya. Kemudian di bagian dalam ini belum disupport dengan ball bearing ya. Ini masih menggunakan bushing pada bagian dalam. Nah, ini dia bushingnya, ada satu. Kemudian di sini juga ada satu. Dan buat teman-teman semua, mungkin yang mau upgrade menjadi ball bearing, kalian bisa beli di size 4 kali 7 kali 2. 472 untuk ukuran ball bearingnya. Kemudian juga di bagian asnya ini, di sini terlihat untuk desainnya dia agak ada cowakan di bagian sini mamen. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengurangi bobot dari reel ini. Jadi untuk reel ini didesain dengan seringan mungkin. Jadi di mana bagiannya bisa dipapas, kayaknya itu akan dipapas untuk mengurangi bobotnya. Walaupun memapas aluminium yang notabene untuk berat
hasil papasannya ini selisih cuma di sepersekian gram aja, tetapi itu tetap dilakukan untuk meminimalisir untuk berat dari rel ini nanti mamen. Dan untuk rel ini memang terkesan sangat ringan sekali ya di tangan. Nah kemudian di bagian tension untuk rel ini dia menggunakan tension berbahan metal. Tensionnya ini belum dilengkapi dengan clicker ya, nggak ada clickernya. Kemudian kalau kita buka ini untuk bagian dalam tension dia udah ada karet seal sih di bagian sini mamen. Nah ini dia, ini ada karet sealnya, dan untuk karet sealnya ini sih akan lebih berfungsi untuk menjaga posisi knopnya ini akan selalu pas atau dia tidak bisa geser untuk ngunci di bagian knopnya ini pada saat setelan tension udah kita atur ya. Di sini untuk tension shaftnya dia menggunakan bahan ABS, dan untuk tension shaft sih nggak perlu menggunakan bahan metal karena untuk fungsinya sendiri dia bukan sebagai kekuatan untuk pinion gear ya, karena banyak yang salah kaprah untuk tension shaft ini dikira untuk nahan pinion gear, salah ya. Jadi untuk tension shaft ini untuk membuat efek tension nanti pada bagian spoolnya ini mamen. Dan untuk tensionnya sih udah saya tes ya, karena untuk reel ini sendiri udah pernah saya coba di lapangan, udah saya lakukan test field dan saya cukup puas dengan mekanisme dari reel ini mamen. Makanya untuk reel ini mungkin kalau agak sedikit kotor itu jangan heran, dan di sini pun ada air karena kemarin juga sempat kecebur. Nah ini nih, sampai kecebur kemarin waktu saya hook up ikan itu kelepas dari tangan saya mamen. Makanya dia kecebur di air untuk reelnya, tapi nggak apa-apa sih. Masih sangat oke sekali untuk reelnya ini. Nah kemudian di bagian line roller untuk reel ini dia menggunakan line roller berbahan brass, dan ini sangat bagus sekali menggunakan bahan brass. Karena untuk bahan brass ini dia sangat friendly sekali dengan mainline. Dia memiliki permukaan yang surface yang sangat kaku, yang sangat keras sekali. Makanya dia akan sangat friendly terhadap mainline mamen. Dan kemudian juga kalau kita lihat dari depan sini untuk bentukannya itu dia bulat oval, bulatnya lebar tuh, dan agak oval sedikit. Kemudian kalau kita lihat dari sudut belakang ini bentukannya dia agak seperti corong. Jadi bisa dibilang untuk bagian line guide-nya ini dia menggunakan desain V-shape. Dan untuk desain V-shape ini tentunya dia akan membuat efek mengurangi friction yang terjadi pada bagian mainline pada saat mainline keluar dari dalam spool. Jadi secara fungsi untuk line guide seperti ini itu sangat mendukung sekali ya, terutama untuk teknik casting, apalagi di ultralight casting, di mana untuk sistem casting seperti ini kita butuh friction yang sangat kecil sekali. Dan untuk efek sampingnya yang akan terjadi adalah akan menambah tingkat long cast, mengurangi backlash, kemudian juga akan membuat kinerja dari drag system bekerja lebih baik, dan juga dari sisi pemakaian mainline pun dia akan menjadi lebih awet mamen. Kemudian di bagian spool untuk reel ini dia menggunakan spool dengan tipe air spool. Spoolnya menggunakan bahan aluminium, di bagian as menggunakan bahan dural, dan dia sudah disupport dengan 2 buah ball bearing support dengan tipe hybrid ball bearing mamen. Nah ini nih, ini ada ball bearingnya warna hitam. Ini satu, dan kemudian di bagian dasar sini pun dia menggunakan hybrid ball bearing. Untuk kelebihan dari hybrid ball bearing adalah lihat tuh. Ini putarannya sangat lancar banget mamen. Bahkan kalau kita putar pun dia lancar. Ini mungkin kurang kelihatan karena pencahayaan dan juga warna ya. Warna dari bearingnya ini di casing luarnya itu dia warna hitam. Ini saya kasih tanda dikit deh. Nah ini nih, saya udah kasih tanda yang putih. Ya, kalau ball bearing biasa mah nggak bakalan bisa muter mamen tuh, ya kan? Kalau ball bearing biasa dengan tipe standar dia nggak akan bisa muter seperti ini. Nah, dengan sistem ball bearing seperti ini ditambah lagi dengan bobot dari spool yang super duper ringan, tuh, hanya di 4 gram mamen, akan membuat efek spoolnya ini akan sangat sensitif sekali untuk menerima pergerakan sekecil apapun dari umpan. Makanya pada reel ini dia diklaim bisa melempar umpan hingga ke 0,2 gram, yang dimanapun saya pusing ini mau pakai lure apa yang beratnya cuma di 0,2 gram. Tapi saya sangat apresiasi sekali untuk reel ini, terutama di bagian braking sistemnya, karena kemarin waktu saya tes
Saya sempat pakai lure yang cukup kecil, men. Itu sebentar saya cari dulu lure-nya ya. Nah, ini dia. Ini untuk lure-nya ini saya nggak tahu beratnya berapa. Belum sempat saya timbang. Waktu kemarin saya berangkat mancing, test fill untuk reel ini saya beli di jalan, men. Dan ini untuk berat lure-nya cuman di 2 gram aja. Ini sangat ringan sekali. Mungkin nanti saya akan coba pakai rayap lure. Rayap lure itu beratnya cuman di 1 gram infonya. Kita akan lihat seberapa gokil untuk lemparan dari reel ini, men. Dan dengan spool seperti ini, dia seperti tadi saya bilang, dia akan sangat sensitif sekali untuk menerima pergerakan sekecil apapun. Dia akan mentolerir, ditambah lagi ya dengan, nah ini nih, ini ada kayak ada sampah nih, men, karena kecebur kemarin ya. Apalagi dia didukung dengan 2 buah ball bearing support yang menggunakan hybrid ball bearing yang sangat sensitif sekali. Dipeletikin kayak gini aja dia muter. Nah, cuman untuk ball bearing seperti ini dia akan memberikan karakter. Waktu kita melempar itu akan ada suara yang terdengar seperti suara kasar gitu, tapi itu bukan karena relnya rusak, tetapi itu memang karakter dari sebuah bearing hybrid. Cuman kalau kalian mau hilangkan untuk suara kasarnya itu bisa aja, kalian tinggal kasih oil aja di bearingnya ini. Cuman nanti bearingnya nggak akan selancar ini lagi, men, karena untuk bearing hybrid ini dia wajib kering, makanya dia baru bisa berputar dengan lancar dan dengan sangat sensitif sekali. Dan sekarang kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada reel Hasidah Q Carbon overturn ini. Pertama-tama di bagian rasio ya. Untuk rasionya dia menggunakan XG extra gear rasio di 8.1 berbanding 1. Akan langsung kita tes. Saya akan berikan tanda dulu pada bagian spoolnya. Nah, ini dia, udah saya titikin dan langsung aja kita akan tes ya. Kita akan mulai dari sudut sini, men. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya di 8.1 berbanding 1. Untuk free spoolnya, tuh, ngacir banget kan? Ini udah 0 belum ya? Oh iya, udah 0 tuh. Untuk berhentinya dia sangat sangat sensitif banget ya. Padahal ini untuk spoolnya itu ringan loh, cuma 4 gram. Dan untuk keramiknya itu udah bekerja dengan benar-benar oke ya untuk bearing hybridnya, men. Kemudian untuk retrieve pada reel ini terasa ringan dan juga empuk, men, smooth sekali. Cuman mungkin kalau kalian dengar di sini, nah itu suara yang dihasilkan oleh bearing hybridnya tadi, jadi nggak masalah untuk ini karena ini memang karakter ya. Kemudian untuk buka dan pasang tutup spool pada reel ini, di bagian samping sini, di bagian bawah dia ada indikator open dan close, tinggal kalian slidingkan aja. Ini buat teman-teman mungkin yang kukunya pendek, seperti saya ini kan kukunya pendek ya, waktu terpasang ke joran agak sedikit effort sih untuk bukanya, karena untuk reelnya ini memang size-nya kecil, kemudian ini kalau kita pasang ke joran tuh dia agak susah untuk menggapai bagian sini. Tapi nggak apa-apa sih, ini cuman lebih ke kebiasaan kita. Tapi kalau yang punya kuku sih bakalan gampang banget untuk ngebukainnya ya. Kemudian untuk locknya ini dia sangat safety sekali di bagian spoolnya. Jadi nggak ada resiko spoolnya ini jatuh nanti, men. Jadi untuk locknya di sini ada 1. Kemudian kita juga harus slidingkan untuk safety-nya 2. Nah, jadi untuk lock, sistem locknya ada double lock ya. Baru kita cabut. Tuh, untuk pasangnya lagi, kita pasang, tekan ke atas, dan ini kita lockkan lagi ke bagian bawah. Nah, keren ya. Nah, kemudian di bagian braking system untuk reel ini, dia menggunakan sistem magnetik, cuman magnetiknya di sini enggak kayak magnetik biasa. Saya bilang di sini untuk sistem brakingnya ini dia menggunakan auto centrifugal magnetic. Nah, jadi di bagian luar di sini ada pengaturan. Untuk pengaturannya dia terdiri dari 5 level aja. Dari sini tuh 5 level, tapi ada kliknya dan kliknya akan saya hitung berapa banyak. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25. Ada 25 titik klik untuk mengatur braking sistemnya. Dan kalau kita lihat dari bagian dalam, nah ini nih, di bagian dalam dia menggunakan sistem sentrifugal tuh.
Jadi untuk bagian magnetnya ini dia menggunakan sistem perluasannya. Jadi kalau kita putar, lihat nih dari samping. Kalau kita putar, dia akan semakin masuk. Kalau kita tarik, kita kecilin, dia akan semakin keluar. Nah, jadi ini menggunakan sistem perluasan. Kalau untuk sistem magnetik ini, dia ada dua yang umum digunakan, yaitu menggunakan sistem pendekatan antara magnet ke bagian media induksi atau ke bagian spool, ataupun dia akan menggunakan sistem perluasan induksi. Jadi, semakin diputar, untuk magnetnya itu dia akan menginduksi bagian medianya itu lebih luas, dan di sini dia menggunakan sistem perluasan induksi. Jadi makanya saya sebut itu sebagai sentrifugal magnetik. Dan di sini pada saat untuk braking sistemnya ini kita makin lebarkan, maka untuk bagian magnetnya ini dia akan makin masuk ke dalam sini, men. Dan jika dia semakin masuk ke bagian dalam spoolnya, maka media induksinya akan semakin besar, dan untuk arus edai yang dihasilkan itu akan menjadi semakin besar juga. Dan juga ada sistem braking autonya di sini, men. Nah, di sini di bagian dalam ini ada pengaturan lagi. Ini untuk magnetic brake system, micro magnetic brake system, yang dimana seperti tadi saya bilang untuk rel ini dia bisa melontarkan umpan hingga umpan yang memiliki berat hanya di 0,2 gram aja, men. Dan di sini dari Hashida ini mereka menamakan untuk sistemnya ini sebagai 3D Dynamic Suspension Magnetic Brake Plate. Dan untuk cara kerjanya adalah nanti pada saat kita atur, kita aktifkan. Jadi untuk magnetnya ini bisa diaktifkan lagi. Dia akan bisa mendekat secara auto pada saat terjadi momentum berlebihan di bagian spool kita, men. Nah, jadi waktu kita aktifkan, maka untuk bagian magnetnya ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini saya lengketkan. Nah, dia bisa keluar, men, tuh. Dia pakai sistem pair. Nah, ini dia bisa keluar ya. Dia bisa gerak. Saya nggak tahu kelihatan juga. Tuh, dia bisa gerak ya. Dia bisa keluar. Tetapi pada saat tidak kita aktifkan, nah, di sini tidak kita aktifkan ya. Oke, tuh. Magnetnya akan fix, dia nggak bisa bergerak, men. Tuh. Dia nggak bisa keluar. Nah, jadi di sini cara kerjanya adalah bila mana dari main brake-nya ini dia tidak bisa menahan momentum dari spoolnya ini, maka di bagian magnetnya ini dia bisa ikut keluar dan dia bisa mendekat ke bagian spoolnya ini, men. Nah, jadi magnetnya itu terdorong keluar, men, mendekati ke bagian spoolnya hingga untuk hasil arus induksi atau induksi yang terjadi itu akan semakin besar dan akan membuat spoolnya itu akan menjadi semakin lambat. Dan ini terjadi secara auto ya, karena dia menggunakan pair di sini. Jadi waktu kita aktifkan di sini, nah, dia kalau kita tarik ini dia gerak, dan waktu kita lepasin dia akan kembali masuk ke dalam. Jadi dia menggunakan sistem pair, makanya disebut ada suspensinya di sini. Dan ini akan membuat lemparan kita pada waktu kita melempar umpan kecil itu akan menjadi lebih sensitif. Dan untuk cara pengaturannya di sini ada 3 level. Nah, untuk nolnya ini ketiga sektor magnet, di sini ada 3 sektor ya. Ada 6 titik magnet, di mana untuk 6 titik magnet ini terbagi menjadi 2, jadi ada 3 sektor. Di sini 2, dan di bagian sini juga ada 2. Jadi untuk setelan 0, semua sektor magnetnya ini dia diaktifkan untuk suspensinya. Nah gitu. Jadi ketiga-tiganya itu bisa merespon pada saat si spoolnya ini terjadi putaran yang tidak lazim atau perputaran yang momentumnya berlebihan, men. Dia aktif ketiganya. Dan untuk di setelan 1, ini kita ngaturnya dari sini nih. Di bagian luarnya ini ada plat. Nah, plat hitamnya ini kita geser. Tuh. Di posisi 1 hanya ada 2 sektor yang aktif. Jadi satu sektornya itu dia udah ngefix, men. Dia nggak bisa digerekin lagi. Jadi cuman ada 2 sektor yang suspensinya aktif. Saya nggak tahu yang mana sih. Sebut aja yang ini sama yang ini ya. Dan untuk posisi 2, nah, cuman ada 1 sektor yang aktif, men. Jadi untuk kedua sektornya itu dia ngefix. Dan untuk posisi 3, nah, di posisi 3 ini semua sektor untuk magnetnya itu dia tidak aktif. Jadi untuk suspensinya itu udah dimatikan semua, dia tidak aktif. Nah, cara kerjanya sih seperti itu. Ini untuk detailingnya, kalau saya sebut sih dari kalau misalnya kita main lure ringan itu detailing. Jadi kalau kita nggak dapat settingannya melalui main brake-nya ini,
Nah, kita bantu dari sini, Mamen. Jadi kita bisa bantu dengan menggunakan satu sektor yang aktif untuk suspensinya, ataupun 2 sektor, ataupun menggunakan 3 sektor yang aktif. Nah, ini untuk mikronya ataupun untuk detailing dari pengaturan braking sistemnya. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Moga-moga aja kalian paham dengan apa yang saya jelasin ini, Mamen. Dan sekarang saya akan lakukan sedikit testing untuk melihat mekanisme dari braking system untuk rail ini. Sebenarnya sih nggak perlu testing ya, karena kemarin udah saya testing di lapangan dan saya puas sekali dalam penggunaan untuk rail ini, Mamen. Kita akan coba lakukan free spool pada rail ini. Nah, free spoolnya seperti ini. Sangat lancar sekali. Tuh. Kemudian saya akan angkat untuk pengaturannya di setengah ya, berarti di sekitar 2,5. Di sekitar sini, Mamen. Nah, untuk spoolnya udah agak lambat ya. Sekarang saya akan angkat menjadi 5 maksimal brake. Tuh. Kemudian saya akan coba di bagian mikro settingannya. Soalnya kemarin waktu saya pakai itu saya saya nggak coba sih untuk settingan mikronya ini, Mamen. Ini saya akan aktifkan semua untuk settingan mikronya. Lalu kita akan tes. Mungkin nggak akan terlihat terlalu signifikan sih, karena ini namanya juga setelan mikro ya. Jadi akan lebih kelihatan pada waktu kita memancing menggunakan umpan dengan ukuran yang mikro juga sih. Kemudian untuk line capacity pada rail ini itu tidak tertera ya di bagian spesifikasinya, karena pada bagian box pun tidak ada spesifikasi di sini, Mamen. Dan kita akan langsung cek aja secara manual untuk kapasitas mainline yang bisa kita masukkan ke dalam rail Hasidah QQ ini. Dan di sini saya berhasil masukkan kurang lebih di sekitar 80 meter PE yang berdiameter 0,16 mili atau yang setara dengan PE ukuran 0,8, dan untuk PE yang saya pakai itu adalah PE dari koloni Bushido. Ini size 0,8, 0,16 mm. Dan di sini untuk hasil spooling terlihat rapi ya, tidak ada penumpukan di kiri dan kanan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat rapi. Kemudian untuk rail ini juga sudah disematkan dengan fitur drag clicker, di mana pada saat dragnya bekerja ada clicker yang berbunyi. Dan kita akan dengarkan dulu untuk drag clicker sound dari rail Hasidah Q ini. Untuk berat rail Hasidah Q ada di 103 gram saja, sangat ringan banget, Mamen. Dan sekarang langsung aja nih kita akan coba bongkar untuk railnya ini, dan kita akan lihat ya untuk internal parts dari rail Hasidah Q ini sekeren apa bagian dalamnya. Di sini pada bagian start dragnya ini dia menggunakan sistem knockdown. Tuh. Di bagian dalam ini ada beberapa washer juga ini. Untuk washernya ada satu flat washer, kemudian ada 2 spring washer. Spring washernya pakai bahan dural. Kemudian di sini ada 2 ya, berarti untuk flat washernya ada 2, men. Di bagian bawah ini ada satu lagi yang tebal nih. Nah, ini dia. Ya, oke. Di sini pada bagian main shaft di atas ada satu ball bearing. Ball bearingnya menggunakan stainless steel ball bearing di sini, Mamen. Dan untuk size ball bearingnya ini, size-nya ada di 8 kali 12 kali 3,5. Kemudian di sini ini untuk one way clutch-nya. Lalu nah, di sini untuk bagian clickernya keren ini. Ini clickernya sistem apa ini, Mamen? Saya akan buka langsung aja ini. Ini untuk drag washernya dia pakai bahan teflon di bagian bawah sini, Mamen. Ini teflonnya bukan kayak teflon biasa ya, ini keras. Ini bukan teflon, Mamen. Kayaknya ini menggunakan bahan karbon putih ya. Ini kalau kata teman-teman sih dia karbon putih namanya. Kemudian ini untuk clickernya saya akan coba buka dulu. Oke,
Nah, untuk clickernya dia pakai sistem pemantik seperti ini. Ada pairnya ini harusnya. Lalu untuk housing clicker dia pakai bahan ABS di bagian sini. Dan ini untuk drag washer di bagian satunya. Drag washernya dia pakai karbon yang sini. Ini karbon hitam dan karbonnya udah menggunakan premium karbon. Jadi ada dua drag washernya ya. Nah, kalau ini sih katanya ini karbon putih kalau bahan kayak gini. Saya kurang tahu juga sih untuk bahan yang ini apa. Kemudian di sini di bagian drive gearnya dia pakai bahan Dural 7075 ini harusnya. Dan sini untuk duralnya pun dia udah diberikan bolongan nih. Bolong. Di sini juga bolong. Ini untuk membuat bobot yang lebih ringan ya. Karena untuk rail ini emang kejar ringan sih. Jadi dia udah menggunakan bahan dural ditambah banyak bolongan, jadi makin ringan juga. Dan di sini di bagian gigi-giginya ini menggunakan gigi yang cukup kasar. Nah ini dia. Gigi-giginya ini kasar dan ini harusnya kuat untuk gigi-giginya. Kemudian untuk size-nya drive gear diameter di 36,55 dengan tebal di 4 mili. Kemudian ini untuk dockingnya dia pakai bahan dural juga. Ini banyak air momen karena kemarin kecebur saya. Kemudian lanjut lagi pada bagian main shaft di sini dia juga menggunakan bahan dural dan untuk main shaftnya ini udah diberikan bolongan juga untuk mengurangi bobotnya. Di bagian bawah di sini ada ball bearing juga untuk supportnya. Ball bearingnya menggunakan stainless steel ball bearing ya. Ini udah mengkilat sekali momen tuh. Saya akan coba buka untuk ball bearingnya ini. Nah bisa ini. Oke, ini untuk ball bearingnya. Tuh udah mengkilat sekali. Kinclong. Size-nya di 5 kali 8 kali 2,5. Kemudian ini di bagian pinion gear. Nah pinion gearnya dia menggunakan bahan brass seperti biasa. Untuk bagian clutch cam-nya di sini dia menggunakan bahan ABS ya untuk clutch cam. Tetapi untuk clutch cam-nya ini udah diberikan frame metal di bagian sini. Ini untuk membuat agar pergesekan pinion nanti tidak akan merusak di bagian clutch cam-nya ini hingga membuat clutch cam-nya ini oblak mamen. Jadi dengan adanya bahan metal ini, frame-nya ini, nah ini akan membuat clutch cam-nya ini jauh lebih awet dalam segi pemakaiannya. Kemudian di sini untuk clutch cam plate-nya dia pakai bahan metal. Nah ini keren mamen. Nah kemudian di bagian clutch cam plate-nya di sini dia menggunakan bahan metal dan untuk clutch cam plate-nya terpisah dari bagian bodinya men, jadinya dari segi durabilitasnya akan sangat bisa dipertanggungjawabkan sekali dengan clutch cam plate dengan bahan metal seperti ini men. Dan kemudian di bagian clutch lever plate-nya di sini juga menggunakan bahan metal untuk tambar connection-nya menyatu jadi satu di bagian sini men. Tuh. Nggak begitu kelihatannya karena warnanya hitam. Nah, ini jadi satu dia. Untuk bahan ini udah sangat keren sekali. Mulai dari clutch cam, kemudian clutch cam plate dan clutch lever plate-nya udah sangat mendukung sekali untuk sebuah durabilitas yang baik pada rail ini. Kemudian pada bagian kick lever di sini dia menggunakan bahan ABS, tetapi di sini untuk bahan ABS-nya ini dia sudah ada frame metalnya di sini. Jadi nanti yang bertabrakan dengan bagian dockingnya ini, bagian ini itu adalah bahan metal ini men. Metalnya sih sepertinya dia menggunakan bahan babit di sini atau bahan zinc ya. Jadi akan awet lah. Lalu di bagian worm shaft di sini dia menggunakan bahan dural juga dan untuk worm shaftnya ini dia disupport dengan bushing aja di sini. Di bagian sini men, dia pakai bushing aja. Kemudian untuk bagian ini menggunakan bushing juga nih men. Tuh. Ini untuk support pada bagian pinion gear. Jadi untuk pinion gearnya ini cuma disupport dengan satu ball bearing aja yang ada pada bagian sini. Nah, di sini dia untuk support ball bearingnya. Tuh, satu sini. Oh, bukannya dari sini, saya buka dari atas lagi, men. Yap, ini dia untuk support ball bearing di bagian pinion gear. Akan saya hitung juga size-nya di 4 kali 8 kali 2,5. Kemudian yang bagian bawah ini, nah mungkin teman-teman yang mau upgrade menjadi ball bearing, size-nya di 8 kali 12 kali 3,5. Kemudian di bagian one way ya, di sini one way belum saya bahas nih men. Untuk one way-nya ini dia menggunakan one way yang bagus punya ini. Dia menggunakan 10 roller bearing. One way-nya juga udah stainless steel di sini. Tuh. Ini keren men. Nah,
one way seperti ini itu udah bagus sekali. Jadi dia akan lebih responsif untuk mencengkram tendangan balik ya dari putaran main shaftnya, hingga nanti untuk jeda spoolnya pun dia akan jadi lebih tipis. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini, pada spesifikasinya benar-benar nggak tertera, saya juga bingung. Mungkin kalau kita lihat dari product knowledge ada ya, cuman saya nggak pegang untuk product knowledge-nya. Dari sini saya akan hitung secara manual aja. Yang pertama di bagian spool ada 2. Untuk spool, support spool ada 2, support main shaft ada 2, support pinion gear ada 1, 5. Kemudian sepertinya saya temukan 5 dan plus satunya ada pada bagian sini, one way system. Lalu untuk spare part yang bereaksi keras ada magnet. Di sini di penglihatan saya sih untuk spare partnya ini udah sangat mumpuni sekali. Ball bearing udah menggunakan stainless steel, body carbon, bagian main shaft dan juga di bagian drive gear itu menggunakan bahan dural. Jadi termasuk udah minim ya, terutama di bagian sini nih. Untuk spring washernya pun dia menggunakan bahan dural di sini, mamen. Jadi saya rasa udah minim sekali untuk spare part yang mengandung bahan besi. Dan untuk reel ini tentunya juga akan cocok kalau kalian mau ajak untuk main mikro di saltwater, mamen. Ini udah pasti sangat oke sekali lah buat cari-cari ikan size 5 jari, 4 jari. Ini udah sangat cukup sekali. Oke lah, sekarang saya akan rakit kembali untuk reelnya. Ya oke mamen, jadi tadi kita udah lihat ya untuk mekanisme, fitur-fitur, spesifikasi internal dan eksternal parts dari reel Hashida Q ini, dan juga berdasarkan pengalaman saya dalam penggunaan untuk reel ini, mamen. Jadi untuk material pada reel ini mulai dari eksternal dan internal partsnya, saya bilang untuk reel ini udah sangat mumpuni sekali, mamen. Terutama di kelas BFS ini udah sangat mendukung sekali. Memiliki sistem pengereman yang baik, kemudian juga di bagian spoolnya juga sangat ringan sekali dan udah pasti ya. Untuk reel ini akan efektif banget kita gunakan untuk memancing dengan lure dari size 1 hingga 10 gram itu udah pasti sangat efektif banget, mamen. Kalau kemarin di uji coba saya atau test field saya gunakan lure dari size itu di sekitar 2 hingga ke 5 gram. Itu sangat enak banget, long cast-nya itu dapat banget. Cuman kemarin memang tidak saya lakukan testing long cast karena saya mancingnya itu di spot yang cukup sempit. Jadi tidak bisa benar-benar long cast. Cuman kemarin waktu saya pakai reel ini dengan sedikit hentakan aja untuk lure-nya memang udah ngacir sekali sih. Terutama dalam penggunaan lure dari 3 sampai 5 gram, men. Udah sangat mantap sekali itu. Dan kemudian juga dari sisi mekanisme penggunaan untuk reel ini saya rasa ini akan sangat oke sekali, akan sangat mantap sekali, terutama buat teman-teman ya yang bermain di kelas BFS atau yang bermain di kelas seperti stream, kemudian ultralight. Nah, ini nih. Ini bisa jadi rekomendasi terbaru buat teman-teman semua karena untuk reel ini emang dari segi mekanismenya udah sangat mumpuni sekali sih. Saya sangat suka sekali dalam penggunaan reel ini kemarin. Dan beberapa hari lagi mungkin akan saya upload juga untuk video test field saya menggunakan reel ini. Kemarin saya juga kombinasikan menggunakan PE dari Koloni juga. Koloni Bushido size 0,8 kita betot-betot gabus sih, gabus size sekitar setengah kilo ke atas. Dan wow, itu sangat mantap sekali, sensasinya sangat nampol sekali, mamen. Dan kalau kalian tanya untuk reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Tentunya untuk bermain di kelas ultralight fishing, extreme ultralight, di stream casting ini sangat cocok sekali, mamen. Untuk PE kalian bisa gunakan PE dari size 0,4, 0,6, 0,8. Kemudian untuk joran kalian gunakan joran di size 13, 26, kemudian 38 juga masih cocok sekali. Kemudian untuk spot satu atau freshwater tentunya udah libas habis. Dan untuk harga, untuk reel Hashida Q ini dibanderol di range harga di sekitar 1,3 jutaan, men. Dan mungkin memang cukup fantastis ya untuk harganya, terutama untuk reel ini bermain di kelas finesse. Tetapi buat teman-teman para penggemar pemain ringan, ultra ringan dan juga ekstrim, ini pasti kalian akan ngincar banget nih untuk reel ini karena memang untuk mekanismenya ini sangat nampol sekali, mamen. Dan buat teman-teman mungkin yang berminat untuk memiliki reel Hashida Q ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya dan juga di video ini nanti akan saya sematkan juga untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.